Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi dan juga simpatisan yang akan beribadah pada gereja ini ataupun di rumah melalui live streaming, perwakilan dari majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita menyiapkan hati dan pikiran, siapkan waktu teduh untuk berdoa sejenak. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita memuliakan Allah, memuji dengan sangat riang Kidung Jemaat dari nomor 3 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib.
Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui Anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan 3. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10. Marilah kita mendengarkannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan 3. Yesus ku beri
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghukum semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapatkan murka dari Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu hari ini sebagai epistel, yaitu yang tertulis di Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-9. Kita membacakannya secara responsoria. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui,
berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 2 dan 4. Marilah bersama-sama kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita menyimak warta gereja kita pada minggu hari ini.
Shalom. Kami akan bacakan warta minggu pagi ini, yaitu Minggu Okuli. Saya tongdo mengaranapi mataku dopa Jehovah, Psalmen 25 ayat 15a dengan topik bertobat supaya tidak binasa. Mari kita ikuti. Kami bacakan 3.2 persembahan atau pilihan tanggap bencana. Pada hari ini Minggu 20 Maret 2022 dalam kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan atau pilihan tanggap bencana melalui amplop. Amplop disediakan oleh distrik. Kemudian 5.1 Jemaat baru atau ruas Nataba. Terhitung mulai hari ini Minggu 20 Maret 2022 menjadi jemaat baru atau ruas Nataba keluarga Alberto Marulitua Lubis, Ibu Ami S. Ruth Boru Sitinjak yang beralamat di Bantar Gebang pada Larang masuk Wek 6 telah menikah di gereja HKBP Resort Panambean Siursa dengan nomor registrasi CL 634. Kemudian 5.2 mutasi pendeta fungsional. Pada hari Minggu 27 Maret 2022 akan dilaksanakan temu pisah pendeta fungsional. Adapun teknis pelaksananya sebagai berikut. A. Pemberangkatan atau paperhaton Amang Pendeta Dodi Indra Simarmata STH dan mejakon Amang Pendeta Todo Tua Sirait MTH sekaligus pemberian cenderamata dilaksanakan dalam ibadah siang pukul 10 WIB. B. Pada hari Minggu 27 Maret 2022 dalam setiap kebaktian akan dilaksanakan pengumpulan persembahan atau pilihan tali kasih melalui amplop. Amplop disediakan oleh Huria. C. Ramatama dilaksanakan setelah ibadah siang bertempat di gedung sekolah minggu. Yang mengikuti acara Ramatama adalah seluruh perhalado beserta keluarga, 2 orang utusan dari setiap week, kemudian ketua dewan, ketua seksi, ketua pembangunan, dan badan audit. 5.3 Kor Ina Gracia. Pada hari Kamis 24 Maret 2022, pengumuman Kor Ina Gracia akan mengadakan kebaktian Padang bertempat di Garut yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Dodi I. Simarmata STH. Kemudian 5.4 ibadah khusus temu pisah. Sehubungan dengan pelaksanaan temu pisah pendeta fungsional, maka khusus untuk ibadah minggu siang tanggal 27 Maret 2022 yang biasanya masuk pukul 10.30 WIB dimajukan menjadi pukul 10.00 WIB. Kemudian 5.5 seksi pendidikan. Sesuai dengan hasil rapat seksi pendidikan diputuskan bahwa mulai hari Jumat 25 Maret 2022 akan dimulai kembali pembelajaran PAK atau pendidikan agama Kristen dengan tatap muka masuk pukul 13.00 WIB. Kemudian 5.6 latihan Kor Ama pada hari Selasa dan Jumat tanggal 22 dan 25 Maret 2022 akan dilaksanakan latihan Kor Seksi Ama untuk persiapan mutasi Bapak Pendeta
Dodi I. Simarmata STH, dimulai pukul 19.00 WIB. Diharapkan kepada semua ama Huria untuk datang mengikutinya. Kemudian yang terakhir 5.8 jadwal ibadah minggu tanggal 27 Maret 2022 yang waktu pukul 7.30 WIB, week 4, 6, dan 9. Kemudian kena dirubah pukul 10 WIB, bukan 10.30 tetapi pukul 10 WIB, week 1, 7, dan 8. Kemudian pukul 16.30 WIB, week 2, 3, dan 5. Demikian warta jemaat pada minggu pagi ini. Terima kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Yang menambah keberfinan
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih atas doa kita semua dan juga atas dukungannya kepada kami yang mungkin udah 2 minggu kami tidak bisa melayani di dalam gereja ini karena kami terpapar COVID-19 pada hari yang lampau. Saya, Inang Pendeta, dan Mikael. Awalnya Inang Pendeta dan Mikael, tapi saya negatif, tapi karena saya merawat mereka berdua, saya juga jadi terpapar. Tapi tidak ada satu kondisi yang mengkhawatirkan kami, itu semua karena betapa luar biasanya. Saya ucapkan terima kasih doa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekarang yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita membuka firman Tuhan dalam Minggu Okuli. Pada saat ini diambil dari Injil menurut Lukas pasal yang ke-13, dibuka dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saudara-saudara, dengarlah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, maka semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh. Tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita pernah mendengarkan sebuah ilustrasi antara seorang guru dengan para murid-murid yang pada saat itu guru tersebut membagikan sebuah kertas yang kosong kepada para murid-murid yang ada di kelas tersebut. Lalu si guru tersebut mengatakan, "Tuliskan kesalahan orang lain yang pernah kamu lihat." Lalu mereka menuliskan satu persatu kesalahan orang lain dengan menyebutkan nama-nama mereka yang mereka lihat pernah memiliki sebuah kesalahan atau menimbulkan sakit hati kepada dia, lalu dia menuliskan, "Oh, ini si Ucok kesalahannya ini." Ya.
dia pernah melakukan ini, dia pernah mencuri, dia pernah bercakap kotor, dan hal sebagainya, dan hal sebagainya, dan hal sebagainya. Lalu tidak selang berapa lama kemudian, guru tersebut mengatakan, lalu tuliskan juga apa yang menjadi keunggulan atau kebaikan orang lain kepadamu. Lalu mereka juga berlomba-lomba untuk menulis tersebut. Setelah beberapa menit kemudian, lalu si guru tersebut mengatakan hal yang ketiga, pertanyaan yang ketiga untuk dituliskan adalah, tuliskanlah apa yang menjadi kesalahanmu. Lalu mereka menuliskan kesalahan mereka. Lalu pertanyaan keempat, si guru tersebut mengatakan, tuliskanlah apa yang menjadi keunggulanmu di dalam kehidupanmu. Mereka tuliskan. Selang beberapa lama kemudian, guru tersebut pun mengambil semua tulisan-tulisan para murid-muridnya, lalu membawa pulang. Dia membaca satu persatu yang dituliskan para murid-muridnya. Sampai dengan habis, guru tersebut menyimpulkan bahwasanya yang pertama, mereka paling banyak menuliskan kesalahan orang lain. Yang seharusnya kesalahan itu mungkin hanya cukup 5, tapi mereka tuliskan sampai 20. Yang kedua, guru itu melihat mereka paling sedikit menuliskan kebaikan dan keunggulan orang lain. Yang biasanya mungkin harusnya 5, mereka hanya tulis 2-3 kebaikan orang lain. Begitu juga dengan membaca yang ketiga, mereka kebanyakan menuliskan kesalahan mereka sendiri. Sedikit sekali mereka menuliskan kesalahan mereka sendiri. Ya, sedikit sekali. Tetapi yang keempat, justru guru itu melihat mereka banyak menuliskan kebaikan mereka sendiri. Hampir full satu halaman mereka menuliskan kebaikan mereka sendiri. Saudara-saudara, ini realita kehidupan yang tanpa sadar ini terjadi kepada kita. Dan mungkin jika seorang guru membagikan kertas kepada kita untuk menuliskan kesalahan orang lain, menuliskan kebaikan orang lain, lalu menuliskan kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, lalu menuliskan kebaikan yang pernah kita melakukan, mungkin tidak jauh beda dengan hasil yang dituliskan oleh para murid-murid tadi. Itu adalah sebuah realita kehidupan, sebuah kecenderungan yang tidak bisa kita pungkiri. Sebenarnya saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, seringkali kita menilai kelemahan orang lain. Benar? Seringkali kita melihat kekurangan orang lain. Sering kita ini seperti wasit dalam pertandingan sepak bola, yang melihat apa kesalahan orang, yang mencari apa kesalahan orang, dan tidak memikir 2 kali mengacungkan kartu kuning, bahkan sampai dengan kartu merah. Bahkan dalam kecenderungan itu saudara-saudara, kita tidak mampu memandang kesalahan kita sendiri. Kita hanya dimampukan untuk melihat kesalahan orang lain. Padahal sebenarnya belum tentu dosa kesalahan orang lain itu lebih banyak daripada dosa yang kita lakukan. Belum tentu dosa yang mereka lakukan itu lebih banyak dari perlakuan, dari ucapan, tingkah laku, perbuatan yang sebenarnya seringkali kita menyembunyikan kekurangan kita karena kita merasa kita paling hebat dari orang lain. Apalagi jika terjadi sebuah musibah kepada orang lain. Orang-orang yang munafik
orang-orang yang merasa dirinya benar akan cepat berasumsi bahwa mereka mendapatkan musibah itu karena akibat daripada kejahatan mereka sendiri. Seringkali orang berasumsi demikian, bahwasanya jika terjadi musibah kepada orang lain itu adalah akibat kesalahan dan juga kejahatan yang mereka lakukan sendiri, sehingga mereka mendapatkan ganjaran yang pas. Tapi jika ada orang yang merasa dirinya diberkati oleh Tuhan, merasa dirinya mengalami sebuah kehidupan yang baik, merasa dirinya bahwa hidupnya itu adalah baik-baik saja, dia bisa mapan, bisa hidup mapan, dia bisa mampu untuk membeli sesuatu, dia sehat, dia memiliki pekerjaan yang baik, seolah-olah orang tersebut bisa mengatakan, aku ini kan diberkati oleh Tuhan. Aku ini tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, sehingga aku memiliki kehidupanku yang baik pada saat ini. Itu adalah karena bagian berkat Tuhan di dalam kehidupanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, stop dengan perlakuan dan perkataan demikian. Stop dengan pemikiran yang mungkin itu menyesatkan kita. Karena ketika kita mengatakan bahwasanya orang jahat itu akan terkena musibah, orang baik itu akan terkena berkat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan menganggap bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak baik. Tuhan yang selalu memberikan ganjaran kepada orang yang jahat. Saya mau tanya dulu. Kalau nakal anakmu, Amang Inang, langsung kau pukul enggak? Dinasehati dulu. Itu yang orang baik. Gak ada orang tua yang baik kalau nakal anaknya langsung pukul. Kecuali memang tidak bisa lagi dinasihati. Itu pun hukuman yang kita berikan adalah bukan hukuman untuk membunuh, benar? Tapi untuk menyadarkan. Ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang menyampaikan kabar kepada Yesus dalam firman ini. Ini yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini. Bahwasanya ada beberapa orang yang datang kepada Yesus memberikan sebuah kabar bahwasanya di Galilea ada orang-orang yang terbunuh, yang dibunuh oleh Pilatus dan mencampurkan darah mereka kepada darah korban yang mereka persembahkan. Terjadi pembunuhan pada saat itu. Siapakah mereka? Kemungkinan mereka ini adalah kaum Zelots. Siapa itu kaum Zelots? Yaitu bagian daripada seorang mazhab Yahudi yang mereka kemungkinan memberontak kepada Kaisar Romawi. Yang mereka tidak setuju terhadap segala kebijakan para kaisar pada saat itu. Sehingga Pilatus adalah bagian daripada kekuasaan Romawi. Dia itu adalah seorang gubernur. Ingat, Pilatus itu adalah seorang gubernur yang harus taat kepada kaisar, yang harus legowo kepada kaisar, yang harus tunduk kepada kaisar. Kalau ada orang yang tidak menyukai kaisar, maka mau tidak mau dia harus memasang badan untuk membela kaisar. Pilatus kan begitu. Ketika Yesus juga mau tersalibkan, sebenarnya kita harus perhatikan, tidak ada kesalahan satupun yang dilakukan Yesus. Benar kan? Enggak ada. Tapi kenapa Pilatus harus menjatuhkan hukuman mati? Karena dia pasang badan. Kepada siapa? Kepada kaisar. Takut dia kepada kaisar. Karena tuntutan orang-orang yang menyalahkan Yesus, yang seharusnya Yesus itu tidak salah. Ini yang dilakukan Pilatus. Manusia yang sok suci, yang selalu cuci tangan atas apa yang dia lakukan. Dan sebelum dia lakukan kepada Yesus, dia sudah lakukan kepada ada orang-orang kaum Zelotes yang ada di Galilea yang terbunuh pada saat itu. Ya.
maka mereka dibunuh karena dianggap berbahaya. Saudara-saudara, ingat, Pilatuslah yang memerintahkan pasukannya untuk membunuh orang-orang itu. Mereka diperintahkan untuk membunuh sehingga darah mereka itu mengalir dengan para darah korban persembahan. Karena pada saat itu mereka dibunuh dalam beribadah, situasi beribadah, mempersembahkan korban di bait suci pada saat itu. Tetapi kita harus perhatikan, yang mau menjadi pusat perhatian adalah bukan orang yang terbunuh itu, melainkan yang menjadi pusat perhatian kita dalam firman Tuhan pada saat ini adalah sekelompok orang yang datang menyampaikan berita itu kepada Yesus. Itu menjadi pusat perhatian kita. Mereka menyampaikan berita itu bukan karena mereka simpati kepada orang yang dibunuh oleh Pilatus, tetapi mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang benar, orang yang sok suci jika dibandingkan dengan orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus karena pemberontakan tersebut. Ibaratnya begini, tanpa sadar kita pernah mungkin berkata demikian, tapi ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu jemaat yang Jalan Lurah baik-baik semua, tidak mau mengobrolkan orang lain. Amin. Enggak ada kedengaran aminnya. Amin. Baik enggak kalian Abang Enang? Enggak. Seriuslah dulu. Baik enggak? Benar. Kita lihat. Mungkin kita pernah tanpa sadar menceritakan orang dalam keterpurukannya, merasa kita yang hebat. Eboasa marsahiti, itu toh. Patut memarsahiti. Si patadang dibotoi mulak katanya. Sonari di taum niya nama. Saya mulak pagi di Torusi. Dia tidak tahu. Mungkin orang yang dia jolimi itu adalah orang yang ciri-cirinya pekerja keras, yang mungkin dia harus bekerja pada malam hari. Iya kan? Coba dia nggak kerja sampai pagi, mungkin saja dia nggak sakit. Indah hita, lo disipata hita saudi. Kenapa anaknya itu di penjara? Dakinata, bandel. Orang tuanya pun gak beres, seolah-olah kita paling benar. Ini yang mau dilihat Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka berpikir bahwa orang yang menderita pantas menerima hukuman. Mereka berpikir bahwa orang yang mengalami atau melakukan kejahatan yang belum tentu itu jahat, mereka pantas menerima hukuman yang dari Tuhan. Dan konsep mereka adalah ketika orang yang terkena bencana adalah orang yang jahat. Ini konsep yang salah. Ini pola pikiran yang salah. Hal ini juga pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub yang bernama Elifas, Bildad, dan Zofar. Ya kan? Mereka menyalahkan Ayub karena kondisi Ayub pada saat itu. Anaknya mati semua. Ya kan? Hartanya habis dijarah dan terbakar. Benar kan? Istrinya mencaci maki dia dan menghina Tuhan. Itulah Tuhan yang kau sembah-sembah itu. Keempat, terkena penyakit boroh yang bau. Hidupnya tunggang langgung. Sebenarnya kalau mereka sahabat yang baik, pasti mereka menghibur Ayub. Benar kan? Tapi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar justru menyalahkan Ayub karena penderitaannya. Karena kesalahanmu itu. Mungkin kau pernah melakukan kejahatan. Padahal notabene Ayub tidak pernah melakukan dosa. Itu sebabnya Allah pernah berkata kepada iblis, engkau melihat hambaku, dialah orang yang benar. Selama kulihat
yang ada pada zaman itu. Tapi ketiga temannya itu justru menyalahkan Ayub. Ya. Lalu Yesus pun angkat bicara. Dia mengatakan, nah saya mau bertanya, terus bagaimana yang terjadi menara Siloam dalam firman Tuhan pada saat ini? Yang menimpa 18 orang dan menewaskan 18 orang, menara yang runtuh. Apakah mereka juga ikut berdosa? Apakah mereka mati karena dosa mereka? Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu, perang Rusia-Ukraina sampai saat ini masih terjadi. Jika ada penduduk Ukraina yang mati, orang sipil yang mati oleh karena bom yang dikeluarkan oleh Rusia, saya mau tanya, itu dosa mereka atau tidak? Walaupun sasaran mereka adalah militer Ukraina, tapi mau tidak mau, mungkin orang sipil yang ada di Ukraina, anak kecil dulu kita katakan. Saya mau tanya, kalau ada anak kecil yang mati dalam perperangan, saya mau tanya, itu dosa mereka atau tidak? Tidak. Makanya Yesus pun marah dengan pola pikiran mereka. Dia mengatakan, apa yang katakan Yesus? Bertobatlah. Tidak ada satupun kita yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang benar dan yang pantas untuk mendapatkan belas kasihan dan anugerah Tuhan. Tidak ada kitab sebenarnya ini yang pantas untuk menerima anugerah Tuhan yang lebih besar. Tidak satupun dari kita, saudara-saudara. Kita harus lihat. Gak pantas sebenarnya ini di hadapan Tuhan. Tak pantas sebenarnya kita ini menerima berkat Tuhan. Tapi kita dilayakkan, kita dipantaskan oleh Tuhan. Amin. Baik gak Tuhan itu? Baik. Yesus mengatakan jangan lihat kesalahan orang lain, tapi bertobatlah. Ibaratnya saudara-saudara, Yesus pernah mengatakan dalam Matius 7 ayat 3 sampai ayat yang kelima, jangan lihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Hai orang munafik, keluarkan dulu balok yang ada di dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas. Mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Artinya Yesus mengatakan bahwasanya jangan merasa dirinya paling benar, jangan merasa dirimu paling benar, tapi Yesus mengajak kita bertobatlah, lihatlah, selidikilah apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kau lakukan. Mungkin saja engkau menyembunyikan kesalahanmu, tapi Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Jadi para kamu pada, saya selalu mengatakan, identitasmu terlihat dari perlakuanmu. Percayalah. Identitasmu terlihat dari ucapanmu. Zaman sekarang tambah. Identitasmu terlihat dari status media sosialmu. Perhatikan. Orang baik akan mampu merem ucapannya, akan mampu merem perlakuannya, dan akan mampu rem jari-jarinya untuk mengetik yang tidak baik di handphonenya. Perhatikan orang yang membuat status yang tidak bagus, siapapun itu jati dirinya. Masih mau berteman dengan orang itu? Anda harus lihat. Ingat saudara-saudara, di situ Yesus marah. Jangan merasa paling benar. Tak semua orang yang terpapar COVID-19 itu adalah karena akibat kesalahan mereka. Karena gak pakai maskernya itu. Saudara-saudara, saya mau katakan, istri saya dan anak saya yang positif, saya 24 jam sampai tidur pun saya pakai masker, tapi saya tetap terpapar. Saya mau tanya, dosa saya itu? Tidak. Tapi puji Tuhan, dimampukan. Amin. Tidak ada lagi pola pikiran yang seperti itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita lihat yang kedua. Yesus membuat sebuah perumpamaan manusia yang benar. Di ayat 6 sampai ayat 9.
Ada seorang pemilik kebun yang memiliki pohon ara di dalam kebun anggurnya. Lalu dia memerintahkan si penjaga kebun untuk mengurus kebun anggur itu dan mengurus pohon ara itu. Tapi setelah 3 tahun, setiap tahun dalam 3 tahun itu, si pemilik anggur itu, si pemilik kebun itu selalu datang untuk melihat pohon ara ini udah berbuah enggak ini. Sampai dengan tahun ketiga, pohon ara itu tak berbuah. Padahal pohon ara sudah berbuah dalam 2-3 tahun, dia sudah berbuah. Tapi ketika pohon ara itu sudah berumur 3 tahun, tak berbuah. Lalu dia katakan kepada si penjaga kebun, "Tabamai, seorang lapatan, iya kan? Tebanglah itu, nggak ada gunanya itu." Tapi kita melihat sosok yang betul-betul memberikan kasihnya. Siapa? Penjaga kebun. Apa dia katakan? "Tuan, tunggulah. Biarkan dulu tumbuh dia 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya supaya dia bertumbuh." Iya kan? Tapi andaikan dia pun tidak berbuah tahun depan atau tahun yang keempat, si penjaga kebun itu mengatakan, "Ya sudah, tebanglah dia." Bapak Ibu, pohon ara itu kita kadang gak sadar, kita bertumbuh di hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Kita bertumbuh menghirup udara dari pemberian Tuhan. Kita dirawat oleh Tuhan. Kita diberikan makan oleh Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan. Kita diberikan segala apa yang kita inginkan dari Tuhan. Kita memiliki kesehatan itu dari Tuhan. Kita memiliki hartamu itu dari Tuhan. Pekerjaanmu itu dari Tuhan. Anakmu itu Tuhan. Tapi Tuhan tidak menemukan sesuatu yang baik bagi kita. Artinya Tuhan tidak menemukan buah yang baik bagi kita. Siapa itu pemilik kebun? Allah. Siapa penjaga kebun itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, "Bapa, tunggulah. Biarkan aku merawatnya lagi." Karena Yesus tidak menginginkan kebinasaan orang-orang jahat. Tapi yang Tuhan inginkan adalah perbuatan yang balik dari perbuatan yang jahat menuju perbuatan yang baik. Abang Inang, saya mau katakan, kenapa kita masih hidup saat ini? Tuhan mau mengatakan, "Bapa, biarkan semua jemaat Tuhan ini hidup dulu berumur yang panjang. Biarkan Tuhan Yesus merawat kita lagi untuk lebih baik." Kalau Tuhan Allah belum menemukan buah yang baik bagi kita, ingat, Tuhan masih memberikan kesempatan. Amin. Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Nah, untuk itu mari kita bertobat. Jangan melihat kesalahan orang lain. Jangan nilai orang lain, Amang Inang, sekecil apapun. Tapi yang ada adalah rangkul, peluk, salam, bantu dalam kesusahan. Baik, Bapak Ibu, kita nyanyi dulu. Ada sebuah nyanyian yang mungkin kita pernah dengar dan mungkin nyanyian ini bisa mengubah hidup hati kita. Ayo kita bernyanyi. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Mengampuni dosa
dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Sekali lagi, bertobatlah dan balik pada Bapa, dan untuk kau dengan kesetiaannya. Amin. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Saudara-saudara, ini khotbah saya yang terakhir dalam minggu pagi ini. Minggu depan 4 tahun 5 bulan saya bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Minggu depan saya akan serah terima perpisahan kepada pendeta yang baru, Bapak Pendeta Todo Tua Sirait, yang akan menggantikan saya. Saya hanya meminta satu, tolong doakan saya. Dalam kesehatan saya yang kurang, agar saya dimampukan Tuhan. Itu saya mohon. Kiranya Tuhan memberikan saya umur yang panjang. Karena saya juga bersuka cita dalam menunggu kehadiran anak kami yang ketiga, dan puji Tuhan perempuan. Tolong doakan saya. Dan kiranya juga kami dapat dikuatkan melayani di gereja yang baru HKBP Soreang. Mohon maaf Hamanginang dalam kesalahan, dalam perbuatan saya yang tidak bagus selama ini. Ampuni saya. Karena saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang jemaat HKBP Jalan Lurah adalah orang-orang baik. Saya pamit. Minggu depan saya pamit. Tolong berangkatkan saya Manginang dan semua keluarga agar kami tetap melanjutkan selama saya mampu untuk bekerja bagi Tuhan. Amin. Hamba mengucap syukur dan berterima kasih. Banyak-banyak berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa, yang tidak melihat kesalahan, tapi menganugerahkan kebaikan, pengampunan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih atas napas kehidupan, kekuatan, kesehatan, berkat anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa, yang kami terima pribadi lepas pribadi, yang kami terima dengan seluruh keluarga yang kami kasihi. Kami mengucap syukur firman Tuhan pada saat ini, mengingatkan kami kembali akan pertobatan dalam kesalahan yang kami perbuat, tanpa menghakimi dan juga menilai kesalahan orang lain yang belum tentu mereka jauh lebih banyak berbuat dosa daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami untuk kembali, untuk bertobat agar kami tidak binasa. Pakai kami Tuhan, untuk sebagai saluran berkat Tuhan, memberikan menyinari kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami agar mampu juga mengampuni orang lain, tidak menilai secara sepihak
atas musibah yang menimpa oleh orang lain. Tetapi pakai kami untuk menjadi tiang, menjadi penyokong kehidupan semua saudara-saudara kami, siapapun itu, untuk membantu, untuk memberikan berkat Tuhan, dan untuk memberikan mereka topangan, memberikan mereka kesabaran, kesadaran. Karena kami percaya Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan memberikan kami napas kehidupan, memberikan kami kesempatan seperti pohon ara yang belum berbuah. Tetapi Tuhan Yesus memohon kepada Engkau ya Bapa sebagai si pemilik kehidupan kami, agar kami tidak ditebang, tetapi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bertumbuh, dan Tuhan memelihara kami, sehingga pada akhirnya, ya Allah, Engkau mendapatkan kami sebagai manusia yang bertumbuh dan yang berbuah manis, seperti yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini adalah hari terakhir hamba untuk menyampaikan firman Tuhan sebagai pendeta fungsional dalam gereja ini. Kau tahu Tuhan, minggu depan hamba akan berangkat dari gerejamu ini untuk menunaikan tugas pelayanan yang baru di HKBP Soreang dengan keluarga. Tuhan, berikan kami umur yang panjang, berikan kami kesehatan, dan seluruh jemaat Tuhan, berikan mereka hal-hal yang baik, sehingga pada minggu depan, biarlah Tuhan izinkan kami, izinkan mereka semua untuk memberangkatkan hamba dan keluarga untuk melanjutkan pelayanan baru di HKB Soreang. Tuhan, dalam setiap kelemahanku, dalam setiap keterbatasanku, yang tidak sadar mungkin hamba pernah melakukan yang tidak baik, tidak menjadi contoh yang baik di hadapan jemaat Tuhan. Hamba mohon ampun atas kesalahan yang hamba lakukan, dan hamba juga membawa, biarlah seluruh jemaat Tuhan dapat Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, memberikan mereka umur yang panjang, memberikan mereka kesehatan dan penuh berkat yang berkelimpahan dalam keluarga, dalam anak-anak, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan juga Engkau yang memberikan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan yang belum menemukan pekerjaan, yang belum menemukan jodoh. Kami percaya hal yang indah akan Tuhan sampaikan kepada mereka yang berulang tahun, dan yang berulang tahun pernikahan juga pada minggu ini. Tuhan, berikan mereka umur yang panjang, berikan mereka kasih setia Tuhan yang berkelimpahan, agar mereka dalam umur panjang yang mereka nikmati, mereka tetap menjadi bagian daripada berkat Tuhan kepada orang lain. Mereka akan pulang Tuhan dengan penuh sukacita, membawa firman Tuhan. Biarlah mereka berkat, Tuhan berkati dalam perjalanan, dan apapun yang mereka lakukan hari ini dan juga pada minggu-minggu ini, kami serahkan seluruhnya, hidup kami dan seluruh apa yang kami lakukan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Dalam Yesus Kristus, inilah doa dan syukur kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Jangan sesat
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Bang Ina.